Paham itu. Guru honorer tua seperti ibu, pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang guru honorer perempuan yang setiap pagi berjalan kaki menyusuri jalan desa yang masih basah oleh embun. Baju kurungnya sederhana, tas kainnya pudar, tapi matanya teduh. Di tangannya, ada buku-buku lusuh yang diikat tali rafia. Di dadanya, ada kesabaran yang tak lekang dilindas umur. Dialah Bu Rahayu, guru tua yang disayang murid-murid, namun kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian guru negeri di sekolahnya. Puncak penghinaan itu terjadi ketika seorang guru negeri, dengan enteng, membanting buku dan menaburkan lembar-lembar kertas kerja di atas meja Bu Rahayu sambil berujar, "Ibu tak pantas mengajar di sini." Seminggu kemudian, suasana sekolah porak-poranda, pemeriksaan, wajah pucat, dan akhirnya, keputusan pahit. Beberapa guru yang menghina mendadak diberhentikan. Siapa sebenarnya Bu Rahayu? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai kisahnya, tuliskan di komentar dari kota mana sahabat menonton. Semoga yang subscribe channel Jendela Hikmah dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi merekah di ufuk timur. Embun menempel di permukaan daun singkong, sementara kicau burung pipit saling sahut di atas pagar bambu. Di jalan kampung yang sempit, seorang perempuan berusia di atas 60 melangkah pelan. Kerudung hitamnya pudar, namun terlipat rapi. Tas kainnya menempel di bahu. Di tangan kanannya tergenggam rangkaian buku yang selalu ia peluk seperti bayi. Dialah Bu Rahayu, guru honorer yang mengajar kelas rendah. "Assalamualaikum, Bu," sapa dua anak SD sambil menunduk dan mencium tangan. "Waalaikumsalam, Nak. Hati-hati jalannya. Hari ini kita belajar pecahan, ya?" Jawabnya lembut. Senyum itu, senyum yang membuat anak-anak merasa pulang setiap kali masuk kelas. Di sekolah, halaman masih sepi. Bu Rahayu membuka kunci jendela, menata bangku, menghapus papan tulis, dan memeriksa kapur yang tinggal separuh. Ia selalu datang lebih awal agar murid-murid menemukan kelas yang bersih dan siap. Di luar, derap sepatu para guru negeri terdengar tegas. Mereka saling sapa, sebagiannya sekadar angguk, sebelum melangkah ke ruang guru. Sudah tua masih honorer," gumam seseorang pelan tapi sengaja dikeraskan. Bajunya itu melulu, timpal yang lain sambil tersenyum tipis. Bu Rahayu menunduk. Kebiasaannya ketika mendengar yang tak perlu didengar. Ia meletakkan buku pelajaran matematika di laci meja, menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan hati ini untuk anak-anak." Bel masuk berbunyi. Anak-anak berlarian masuk kelas. "Selamat pagi, Ibu Guru," seru mereka serempak. "Selamat pagi, sayang-sayang Ibu," jawabnya. Ia memulai pelajaran dengan dongeng tentang kue lapis untuk mengenalkan pecahan. Gadis kecil bernama Mirna mengangkat tangan dengan mata berbinar. "Bu, jadi satu kue besar dibagi 4 itu namanya seperempat ya?" Bu Rahayu mengangguk. "Pintar. Coba bagi-bagi adil. Jangan ada yang iri, ya." Tawa kecil mewarnai kelas. Usai pelajaran, Bu Rahayu menuju ruang guru untuk mengisi daftar hadir dan menandatangani berkas. Ruangan itu terasa dingin, namun bukannya oleh AC, melainkan tatapan dingin yang sulit disembunyikan. Di ujung meja, berdiri Pak Darno, guru negeri yang suaranya selalu paling keras ketika apel. Di sampingnya ada Bu Lilis dan Pak Yoga, sejawat yang sering bercanda, dan kadang candanya menjadi tombak. "Bu Rahayu," ucap Pak Darno sambil melirik jam. "Jam Ibu sudah lewat, kan? Jangan lama-lama duduk di sini. Ini ruang kerja, bukan ruang tamu." Bu Lilis terkekeh. "Iya, kemarin saya lihat Ibu ajar pakai buku lama." "Itu buku tahun kapan, Bu?" "Buku lama, asal ilmunya benar, tetap menuntun," jawab Bu Rahayu pelan, menahan suara agar tidak pecah. Pak Darno mendekat.
Tangan kanannya meraih tumpukan buku dan lembar kerja yang disusun rapi oleh Bu Rahayu. Ini semua, buat apa? Anak-anak zaman sekarang perlu yang modern, ujarnya sinis. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melempar tumpukan itu ke meja Bu Rahayu. Berdebam, lembar-lembar kertas berhamburan, menutupi meja yang sempit. Sebagian menyentuh lengan Bu Rahayu, sebagian lagi jatuh ke pangkuannya. Suara kursi bergeser, diikuti gumam tertahan. Ada yang menutup mulut, ada yang saling pandang. Sudahlah, Bu, tak usah capek-capek. Ini sekolah negeri, bukan sanggar relawan. Sambung Pak Yoga ringan. Bu Rahayu memejamkan mata sekejap. Ia merapikan lembar demi lembar, mengusap ujung-ujung kertas yang terlipat, seolah menenangkan hati sendiri. Maaf, Pak, ucapnya lirih. Saya hanya ingin anak-anak membaca lebih banyak. Tak ada yang membalas. Tawa kecil terdengar di ujung ruangan, dan entah mengapa, saat itu waktu terasa berjalan sangat panjang. Keesokan paginya, Bu Rahayu tetap datang paling awal. Ia menyapu ruang kelas, menempelkan gambar-gambar baru yang digambar muridnya semalam. Namun siang hari, ketika ia hendak mengisi nilai di ruang guru, kejadian hampir serupa terulang. Kali ini tanpa kata-kata keras, hanya sebuah isyarat mata, sebuah dengusan, dan tumpukan berkas yang dihempaskan ke meja kecilnya. Sore harinya, di rumah kontrakan sederhana, Bu Rahayu duduk menatap kitab tafsir kecil, hadiah almarhum suaminya, Pak Samiran. Kita hanya diminta bersabar, Yu. Begitu suara yang seakan kembali hadir dari masa lalu. Bu Rahayu tersenyum tipis, mengangkat telapak tangan, memohon agar kesabaran tetap tinggal hingga besok. Hari-hari berikutnya, tawa anak-anak di kelas menjadi satu-satunya penyangga hati. Mereka menulis doa-doa kecil di kertas warna. Semoga Ibu Rahayu sehat. Semoga Ibu Rahayu kuat. Kertas-kertas itu ditempel di papan pojok kelas, mengelilingi foto kelas yang dicetak buram. Sementara di koridor panjang sekolah, kabar kecil beredar pelan. Ada yang kecewa pada perlakuan terhadap Bu Rahayu. Ada pula yang mencibir balik kabar itu. Ah, lebay. Namun tanpa mereka sadari, jejak-jejak kata itu sudah meluncur melewati pagar sekolah, dibawa angin, dibahas di warung kopi, disampaikan di arisan RT, dan akhirnya, sampai ke telinga yang tidak bisa dianggap remeh. Pagi yang berbeda datang sepekan setelah tumpukan buku dihujani cemooh. Halaman sekolah tampak rapi, tapi udara terasa berat. Mobil dinas berhenti di dekat pos satpam. 3 orang berseragam rapi turun, membawa map tebal. Mereka menyalami kepala sekolah, Pak Sutarsa, yang sumringah namun tampak gugup. Selamat datang, Bapak Ibu dari pengawas wilayah. Sapa Pak Sutarsa. Kami akan meninjau proses belajar, administrasi, dan budaya kerja sekolah. Jawab salah satu dari mereka dengan nada datar. Kami juga ingin berbicara dengan beberapa guru dan murid. Kabar kedatangan pengawas menyebar seperti kilat. Ada yang menatap lantai terlalu sering. Ada yang mulai memeriksa absen dengan jari gemetar. Anak-anak berbisik di lorong. Bu, pengawas itu mau cari apa? Tanya Mirna. Cari kebenaran, bisik temannya, Dito, seolah sedang bercerita hantu. Di kelas, Bu Rahayu tetap mengajar seperti biasa. Ia menyuruh anak-anak membentuk lingkaran kecil, lalu membagi potongan kertas berbentuk kue. Pecahan setengah, 1/4, 3/4. Mereka padu terpasang menjadi lingkaran utuh sambil tertawa. Ketika 2 orang pengawas mengetuk pintu, Bu Rahayu mempersilakan masuk, lalu meneruskan kegiatan tanpa banyak basa-basi. Pengawas itu mencatat, mengamati interaksi yang tenang, mengangguk singkat saat Dito berani mempresentasikan pecahan dengan bahasa sendiri. Setelah pelajaran usai, pengawas meminta waktu berbicara dengan beberapa murid. Mereka bertanya sederhana, "Guru kalian bagaimana?" "Bu Rahayu baik, sabar," jawab Mirna. "Pernah ada yang jahat ke Bu Rahayu?" Pengawas bertanya lembut. Mirna dan Dito saling pandang, ragu. Namun sebaris ingatan menampar. Suara berdebam buku, lembar kertas berhamburan di meja kecil di ruang guru. Mirna menggigit bibir. "Pernah.
Kami lihat tumpukan buku ibu ditaburkan ke meja. Ibu cuma diam. Pengawas berhenti menulis. Tatapannya menguat. Di ruang guru, anak-anak mengangguk. Siang itu, ruang guru mendadak senyap. Pengawas memeriksa rekap kehadiran, mengecek notulen rapat yang sama persis dari bulan ke bulan, menyandingkan dengan bukti kegiatan. Ada yang ganjil. Di meja Pak Darno, map absensi punya tanda tangan pada hari yang bersamaan dengan fotonya menghadiri pelatihan di kota lain. Di lemari keuangan, beberapa nota pembelian alat tulis bertanggal bertumpuk untuk barang yang tak pernah terlihat. Ini bukan sekadar salah administrasi, ujar seorang pengawas, yang diperkenalkan sebagai Bu Saras, dengan mata menukik pada kepala sekolah. Ini pola. Pak Sutarsa tersenyum kering. Mungkin staf kami keliru menginput, Bu. Kalau keliru, mengapa berulang dan menguntungkan pihak yang sama? Tak ada jawaban. Hanya bunyi jam dinding berdetak menyangga senyap yang memanjang. Keesokan harinya, para pengawas kembali. Kali ini lebih banyak. Mereka masuk kelas-kelas, mengobrol dengan penjaga sekolah, menghubungi beberapa orang tua murid yang sedang menjemput. Di penjuru koridor, 1-2 guru negeri menatap was-was. Ada yang menutup laci dengan cepat. Ada yang memindahkan bundelan kertas dari meja ke tas tanpa alasan. Sementara itu, Bu Rahayu tak terlihat datang pada pagi berikutnya. Gerbang sepi dari senyum lembutnya. Kelasnya tidak tersapu. Papan tulis masih kotor, dan bangku-bangku tidak rapi. Anak-anak saling menatap, kaget sekaligus sedih. Bu Rahayu kemana? Biasanya paling awal. Mirna duduk menunduk sambil menulis di kertas kecil. Kami rindu ibu. Kertas itu ditempel di sudut papan tulis. 3, 5, 10 kertas, penuh doa dan rindu. Di ruang guru, suasana makin mengap. Pak Darno berjalan mondar-mandir, menatap ponsel, lalu menatap pintu. Cuma inspeksi. Besok juga pulang, gumamnya. Namun suaranya tidak meyakinkan dirinya sendiri. Bu Lilis, yang jarinya gemetar merapikan kuku, berbisik. Katanya ada orang tua murid melapor. Guru honorer itu jadi pemicunya. Bukan pemicu. Cermin. Sela suara pelan penjaga sekolah. Pak Kus. Keduanya terkejut. Baru sadar ada telinga lain yang mendengar. Siang hari, pengawas mengumpulkan beberapa guru di aula, menanyakan prosedur, meminta penjelasan rencana pembelajaran, meminta ditunjukkan bukti kegiatan proyek literasi yang diklaim sudah berjalan setahun. Banyak yang tak sesuai. Foto-foto tempelan di laporan ternyata foto lama yang didaur ulang. Lembar penilaian remedi berangka cantik tapi tanpa tanda tangan orang tua. Esok akan ada pembacaan temuan awal, kata Bu Saras. Kami harap semua hadir. Suara itu membelah udara seperti pisau. Ada yang berpura-pura tertawa, ada yang menelan ludah. Dan malam itu, beberapa rumah menjadi sunyi tanpa tidur. Keesokan paginya, halaman sekolah penuh. Murid-murid duduk berbaris. Beberapa orang tua berdiri di belakang, penasaran. Para pengawas menaiki panggung kecil di depan aula. Kepala sekolah berdiri di sisi, wajahnya sendu. Di pinggir barisan, Pak Darno menunduk, Bu Lilis mengusap pelipis, Pak Yoga meremas-remas jemari. Bismillah. Suara pengawas memulai. Berdasarkan pemeriksaan, kami menemukan pelanggaran yang serius. Manipulasi absensi, program fiktif, dan perilaku tidak layak terhadap rekan sejawat. Atas temuan ini, rekomendasi kami adalah pemberhentian bagi pihak-pihak yang terbukti. Keputusan final akan dibacakan sekarang. 3 nama disebut, lebih, bahkan hingga 5. Nama-nama yang selama ini suaranya paling lantang. Beberapa berusaha membantah, lalu suara mereka gugur ditindih bukti yang diangkat satu-satu. Aula mendesis pelan. Anak-anak saling berbisik. Orang tua menggeleng pelan. Sebagian memeluk anaknya yang menatap dengan mata membola. Di ujung barisan, Mirna memegang erat kertas bertuliskan, "Kami rindu Ibu Rahayu." Ia menatap panggung sambil menahan air mata yang tidak tahu harus jatuh karena sedih atau lega. Pengawas menutup berkas, menatap seluruh hadirin.
Temuan ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperbaiki. Dan hari ini, kami ingin memperkenalkan seseorang. Aula hening. Suara sepatu mendekat dari belakang panggung. Seorang perempuan tua berjalan perlahan. Kerudung hitamnya yang pudar tampak begitu biasa. Namun tatapan semua orang terpaku. Itu, Bu Rahayu. Anak-anak berdiri serentak. "Ibu!" seru mereka. Beberapa berlari mendekat, memeluk pinggang dan tangan Bu Rahayu, seperti menemukan kembali rumah yang sempat terlepas. Orang tua murid menunduk haru. Di sisi panggung, guru-guru yang namanya baru saja dibacakan menunduk dalam-dalam. Tiba-tiba menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan seorang yang hanya diam. "Beliau bukan sekadar guru honorer," ujar Bu Saras perlahan. "Beliau adalah Rahayu Kartikasari, pengawas senior wilayah yang telah lama mendampingi sekolah-sekolah terpencil, sekaligus donatur perpustakaan yang pernah kita resmikan 3 tahun lalu. Beliau memilih menyamar sebagai guru honorer di sekolah ini." Suara itu memantul ke setiap sudut aula, memecah bisik-bisik, mematikan sisa tawa yang pernah lahir dari penghinaan. Wajah Pak Darno memucat. Bu Lilis menutup mulutnya. Pak Yoga menatap lantai. Bibirnya komat kamit entah memohon maaf pada siapa. Mirna menatap ibu gurunya dengan mata penuh embun. "Bu, jadi ibu selama ini?" Bu Rahayu tersenyum, mengusap kepala anak itu. "Ibu hanya ingin tahu siapa yang ikhlas mengajar, siapa yang menjadikan ilmu sebagai jalan pulang, bukan jalan pangkat." Aula menggigil dalam diam. Sebuah kebenaran berdiri di tengah-tengah mereka, tak bersuara, namun semua orang mendengarnya. Pagi setelah pengumuman, sekolah seperti mengganti kulit. Dedaunan di halaman masih sama, bel masuk tetap berbunyi di jam yang sama, tapi udara terasa lain, lega, malu, dan harapan bergandengan tangan. Untuk sementara, beberapa kelas ditangani guru pengganti yang dikirim dinas. Kepala sekolah dibebas tugaskan sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. Bu Rahayu, atau seharusnya disebut Bu Rahayu Kartikasari, duduk di bangku panjang di serambi perpustakaan. Anak-anak datang satu-satu, menyerahkan gambar yang mereka buat. Ada yang menggambar guru berhijab memegang buku, ada yang menulis, "Ibu Rahayu pahlawan kami," dengan huruf-huruf miring yang lucu. "Terima kasih, sayang," ucapnya pada setiap tangan kecil yang menyerahkan kertas. Ia menyimpannya rapi di map bertuliskan, "Hadiah murid." Siang hari, orang tua murid berkumpul di aula. Salah satu pengawas mempersilakan Bu Rahayu berdiri. "Bapak Ibu," ucapnya pelan. Hari itu, ketika buku ibu ditaburkan di meja, ibu memilih diam bukan karena tidak berdaya. Ibu diam karena ingin melihat siapa saja yang akan berdiri, siapa yang akan menunduk, dan siapa yang akan tertawa. Kebenaran bekerja dalam sunyi, tapi ia tak pernah padam. Seorang ibu-ibu mengangkat tangan, suaranya bergetar. "Maafkan kami, Bu. Kami terlambat tahu." "Tidak ada yang terlambat untuk berubah," jawab Bu Rahayu sambil tersenyum. 2 hari kemudian, dinas mengumumkan secara resmi, guru-guru yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan. Beberapa staf administrasi dimutasi. Kepala sekolah menunggu sidang etik. Lalu tibalah hari yang takkan dilupakan siapapun. Sebuah apel besar digelar di halaman. Spanduk sederhana terbentang. "Sekolah jujur, sekolah yang muliakan ilmu." Pengawas wilayah, perangkat desa, komite sekolah, orang tua, dan anak-anak hadir. Di barisan belakang, para guru yang pernah melecehkan Bu Rahayu berdiri dengan wajah menunduk. Seorang pejabat dinas maju ke podium. "Hari ini, kita belajar dari seorang perempuan yang menyamar sebagai biasa untuk menguji ketulusan kita. Beliau bukan hanya pengawas senior, beliau adalah penjaga kehormatan profesi guru." Ia menoleh pada Bu Rahayu. "Mulai hari ini, kami meminta Bu Rahayu kembali ke tugas semula sebagai pengawas senior yang membimbing sekolah ini. Namun bila berkenan, beliau juga akan menjadi pelindung program literasi dan karakter di sini." Sorak kecil dan tepuk tangan terdengar. Anak-anak paling keras bersorak. Bagaimanapun, bagi mereka, Bu Rahayu tetap ibu yang mengajari pecahan dengan kue.
Bu Rahayu melangkah ke depan. Ia tidak membawa naskah, hanya buku lusuh yang selalu dipeluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapanya. Waalaikumsalam. Gemuruh hadirin. Ibu berdiri di sini bukan untuk membalas. Ucapnya pelan. Ibu tidak menyimpan dendam. Ibu hanya ingin mengingatkan, menjadi guru bukan soal gelar dan gaji. Ia soal hati yang rela, teladan yang lebih nyaring daripada kata. Ilmu yang tidak disertai kasih sayang akan kering. Keringnya hati guru, kering pula hati murid. Ia menatap barisan guru yang menunduk. Ibu sudah memaafkan. Tetapi ingatlah, penghinaan pada orang kecil seringkali menjadi ujian terbesar bagi martabat kita. Kita mungkin bisa menyelamatkan berkas di laci, namun tak ada yang selamat dari kesaksian anak-anak. Aula terbuka itu hening. Di belakang, Pak Darno mengangkat wajah. Matanya merah. Ia melangkah ke depan, berlutut di hadapan Bu Rahayu. Saya mohon maaf. Saya lupa diri. Bu Lilis menyusul, menutup wajah dengan kerudung. Pak Yoga berdiri kaku, lalu menunduk dalam. Mereka berbicara pelan. Maafkan kami, Bu. Bu Rahayu menepuk bahu mereka. Bangunlah. Maaf bukan akhir. Ia awal. Berjalanlah di jalan yang jujur. Setelah apel, suasana berubah menjadi hangat. Orang tua mendekat, menyalami. Anak-anak berebut memeluk Bu Rahayu. Di sudut halaman, papan tulis portabel dipasang. Janji hari ini. Satu persatu, guru menulis. Tidak mengeluh di depan murid. Datang tepat waktu. Membaca 15 menit sebelum pelajaran. Menghargai rekan kerja. Janji-janji yang sederhana. Namun disitulah bangunan besar bernama kepercayaan diletakkan. Hari-hari baru pun dimulai. Program literasi benar-benar berjalan. Setiap pagi, 15 menit hening untuk membaca. Perpustakaan yang dulu sunyi kini ramai. Mirna dan Dito menjadi relawan kecil yang meminjamkan buku untuk teman-temannya. Tembok kelas dihias karya anak-anak, bukan poster kantor percetakan. Di ruang guru, obrolan berubah pelan. Dari gosip ke rencana, dari cemooh ke kolaborasi. Suatu sore, Bu Rahayu duduk sendiri di kelas yang mulai kosong. Cahaya matahari menuruni kisi-kisi jendela, memantulkan bayang-bayang panjang di lantai. Ia membuka buku catatan kecil, sampulnya lembut, sudutnya tumpul. Di halaman pertama ada tulisan tangan yang rapi. Ilmu bukan untuk gagah, melainkan untuk mengangkat derajat manusia. Ia tersenyum. Ingatan melayang pada almarhum suaminya, yang selalu mendorongnya untuk tetap mengajar, bahkan ketika gaji honorer tak menutup biaya angkot. Ilmu punya sayapnya sendiri, begitu kata Pak Samiran dulu. Dan tugas kita menumbuhkan sayap itu di punggung anak-anak. Ketukan pintu memecah lamunannya. Mirna mengintip. Bu, boleh kami masuk? Masuklah. Mirna dan Dito membawa kotak kecil. Ini hadiah. Kami urunan, kata Dito malu-malu. Bu Rahayu membuka kotak itu. Sebatang pulpen tinta hitam, sederhana, dan sehelai kertas bertuliskan, terima kasih sudah mengajari kami menulis dunia. Air mata Bu Rahayu menetes pelan. Ibu yang berterima kasih. Kalian mengajari ibu cara pulang setiap hari. Malamnya, di musala kecil dekat rumah, Bu Rahayu duduk setelah Isya, menatap lampu neon yang temaram. Seorang ibu tetangga mendekat. Bu, maaf, dulu saya sempat ikut-ikutan bilang yang tidak-tidak. Hari ini saya malu. Tak apa, Bu. Kita semua belajar. Jawabnya, yang penting sekarang kita jaga anak-anak. Biar sekolah menjadi tempat yang mereka rindukan. Beberapa pekan berselang, dinas menggelar pertemuan kepala-kepala sekolah sekecamatan di aula sekolah itu. Tema besar terpampang, integritas guru, martabat sekolah. Bu Rahayu diminta berbagi praktik baik. Ia menuturkan tanpa melebih-lebihkan, tentang kelas yang disapu lebih awal, tentang doa kecil sebelum mengajar, tentang mendengarkan tawa anak-anak sebagai laporan paling jujur. Selesai ia berbicara, tepuk tangan tak berhenti lama. Bukan karena kisahnya dramatis,
Tapi karena kesederhanaannya menyentuh sesuatu yang paling dasar dari profesi guru, di akhir acara, kepala dinas mendekat. Bu, kami ingin sekolah ini menjadi rujukan. Kami mohon ibu mengawalnya. Bu Rahayu mengangguk. Dengan satu syarat, ujarnya, jangan ada satupun yang merendahkan honorer di hadapan murid. Karena martabat sekolah diukur dari cara ia memperlakukan yang paling lemah. Kepala dinas menunduk hormat. Kami catat.